Ini adalah kegiatan saya di pagi hari sebelum saya lanjut untuk membuat masakan atau beberapa menu. Tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai. Ini aku lagi jalan-jalan ya guys. Tapi hujan, maksudnya jalan-jalan itu olahraga pagi. Tapi hujan, persawahan, padinya udah hamil, jebol, cantik ya. Alhamdulillah aku bawa payung. Ini belakang rumah pas, tapi tertutup dengan bangunan pabrik kosong. Tadi saya keluar jam 6:40 dan ini setengah 8. Setelah buang sampah langsung jalan olahraga muter aja. Kalau masih pagi banget sih lari pagi ya, karena ini berhubung saya bawa payung terus bawa HP juga. Biasanya kalau olahraga tuh saya nggak bawa HP, nggak bawa payung. Cuma hari ini nggak tahu kok pingin bawa HP terus bawa payung, terus ya hujan. Ada mobil. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi video. Tonton terus apa saja kegiatan hari ini ya. Teman-teman, di Taiwan sekarang udah pada berbuah ya mangganya. Jadi di Taiwan sudah mulai musim buah. Ini enak-enaknya dirujak, tapi nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya mau bilang minta 2, mau dirujak. Tuh banyak buahnya, ini manis kalau udah matang. Beberapa hari yang lalu ini bangunan rumah kecil kayak warung kelontong gitu ya teman-teman. Terus suami istri udah meninggal jadi dibongkar. Saya kurang tahu ini punya siapa, tapi nggak penting lah ya. Ini aku mau nyebrang, lihat kebunku. Kemarin aku nyabutin rumput, keadaannya seperti apa. Sekalian nengokin apa tuh, pepaya. Saya juga nanam apa tuh, nanam belonceng teman-teman, tapi belum numbuh ya. Ini daun pandanku, daun pandannya subur. Ini terong, dan ini tomatku. Tomatnya buah 2. Ini kacang panjang, kacang panjangnya juga subur sih, tapi mudah-mudahan sampai buah. Terongnya masih pentil-pentil. Dan ini daun singkong. Itu pohon talas. Pepaya 2. Buahnya 2, lucu tapi. Dan ini adalah buah pepayaku ya, besar dan gemoy. Kayaknya harus dipetik ya teman-teman, soalnya udah ada tanda-tanda bergelombang. Ini kenapa? Takutnya busuk. Kita petik aja ya. Kenapa ini ya? Kayaknya harusnya dipetik aja karena mungkin terlalu panas. Kita petik aja. Petik nggak teman-teman? Petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diputar yang kuat. Tuh kena deh. Aku tuh pengennya mau petik yang udah mateng banget gitu, tapi ini dia udah terluka hatinya, jadinya ya udah aku petik aja ya. Kita taruh di rumah biar enggak busuk. Taruh di kursi dulu ya. Lengkuasku ya teman-teman, ini pohon lengkuasku menyala. Tumbuh subur. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak nyangka aku bisa nanam
Ini lengkuas merah. Ini aku nanam ada 4 tahun baru bisa kayak gini. Dan ini tanamanku, dan ini buncisnya baru mulai merambat. Pulang ya teman-teman. Tapi kok pengen metik ini ya, daun kemangi buat pepes aja nih, enak daripada tua ntar. Ini cabenya udah mulai berbuah. Teman-teman, resep ini sangat enak, simple, dan caranya pun sangat mudah. Di sini saya ada beberapa kol dan sawi putih yang sudah dicuci dan dipotong sesuai selera. Di resep ini saya juga menggunakan beberapa jamur dan sayuran lainnya. Ini jamur kancing ya. Nama kerennya saya lupa terus. Dan brokoli, jamur kuping, dan ini ada baby corn. Apa namanya? Janten ya. Ada juga saya gunakan sedikit wortel yang sudah dipotong. Bumbunya simple, bawang bombay dan bawang putih. Saya juga ada beberapa udang yang sudah dicuci bersih ya, gemoy udangnya. Ada juga tambahan bakso secukupnya saja. Kalau nggak ada bakso, teman-teman bisa menggunakan sosis ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, masih sedap. Lanjut ya, wajan, minyak, bumbu, lalu kita tumis sampai harum. Dan masukkan udang. Oh ya teman-teman, udangnya ini sudah saya rebus ya. Jadi sudah matang. Sayurannya juga semuanya sudah saya rebus, jadi tinggal memasukkan saja. Karena sebelum memasak semua sayuran sudah dicuci bersih, lalu saya rebus sebentar saja. Lalu masukkan semua bahan-bahan atau sayuran yang sudah kita siapkan tadi ya, satu persatu. Setelah jamur kuping, kemudian jamur yang kancing dan baby jantennya, baby janten. Kemudian masukkan atau tambahkan sedikit air atau secukupnya saja. Kalau brokolinya kita masukkan yang agak terakhir ya, karena brokoli itu kalau masuknya awal-awal nanti akan nyonyot ya teman-teman. Saya bumbunya sangat simple. Garam, kecap, bukan kecap ya, saus tiram, dan kecap kental. Teman-teman boleh menambahkan micin atau roiko sesuai selera. Nanti di sini saya hanya akan menambahkan bubuk lada dan kecap ikan. Kecap ikan saya suka. Lalu masukkan persawian dan perkolan tadi ya teman-teman. Tuh kan udah kelihatan banget kan kalau kol sama sawi putihnya memang sudah direbus. Jadi kita tinggal tumisnya sebentar saja. Brokoli juga sudah masuk kan. Nanti yang paling terakhir akan saya masukkan kecap ikannya. Lalu ditumis saja ya teman-teman, biar sedikit meresap bumbunya. Oh ya teman-teman yang baru gabung atau klik video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya ya. Ini tadi sudah saya masukkan kecap ikannya. Tumis-tumis sebentar lalu matikan kompor. Kita siapkan piring untuk menyajikannya. Oh ya teman-teman, setelah selesai menyajikannya ini nanti jangan ditinggal dulu, karena saya akan berbagi tips untuk membuat sarapan sehat
untuk keluarga tercinta teman-teman di rumah. Nah, ini sudah matang. Saya paruh menjadi 2 karena ini buat majikan tidak makan bakso. Ya. Sebelum saya berbagi resep, bukan resep, tip untuk sarapan pagi, saya makan dulu ya teman-teman. Ini saya makan siang. Makan siang saya dengan sayur, panggillah dia capcay ya. Walaupun tidak selengkap capcay, tapi bisa juga kita panggil dia capcay. Lalu saya bikin sambal bawang. Sambal bawang, aduh Masya Allah sedap banget gitu loh. Rasanya nikmat banget ya teman-teman kalau makan pakai tangan. Nih. Tapi saya kalau ada mamas bule kadang-kadang suka malu makan pakai tangan. Tapi saya suka permisi. Saya makan pakai tangan ya katanya. Kata saya gitu dan ya nggak apa-apa. Ada telur setengah mateng. Pokoknya menunya gado-gado, sesuaikan yang kita suka, yang penting kenyang dan sehat. Saya ini makan siang dan nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman tip makan pagi yang sehat untuk keluarga tercinta. Biasakan kalau makan pagi itu makan makanan yang ringan untuk lambung, tidak terlalu pedas dan tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Dan ini saya sudah selesai makan. Oh ya teman-teman, ini adalah makan pagi ya. Tip makan pagi: buah, kentang direbus, wortel direbus, jagung muda direbus, dan zucchini direbus, juga telur direbus. Semua tambahkan sedikit-sedikit garam saja. Kalau teman-teman punya olive oil juga boleh ditambahkan dengan olive oil. Dan ini juga tips sarapan pagi juga ya. Apel, telur, dan salad sayur, paprika dan timun. Bumbunya atau sausnya simple. Vinegar, minyak, olive oil, dan garam. Kalau teman-teman mau ditambah lada bubuk, boleh tambahkan sedikit bubuk lada. Ini makanan sarapan pagi yang sehat, enak, dan simple. Insya Allah lambung kita bahagia kalau kita sajikan seperti ini. Dan ini makan malam saya. Karena makan siang saya sudah makan nasi, jadi makan malam saya kentang. Nah teman-teman, kalau bisa kita satu hari itu makan nasi 1 kali aja. Dan siang atau malam atau siang boleh diganti dengan kentang ya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah tertarik atau berminat untuk sarapan pagi yang sehat? Silahkan dicoba ya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum. See you di next video.